Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Awabil Islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu semuanya ya. Yang pertama, Ainul Afif. Oke. Ai sakit. Oke. Lansia tidak masuk sakit dua anak ya. Semoga yang sakit nanti segera diberikan kesembuhan sehingga bisa mengikuti pelajaran lagi. Sebelum kita memulai akan saya akan cek kesiapan kalian. Apakah kalian semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah siap semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membahas tentang apa? Tekanan hidrostatik. Ada yang masih ingat? Oke. Besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman benda. Persamaan hidrostatis adalah pH sama dengan P kali G kali H. pH sama dengan apa? P kali G kali H. Itu bacanya P atau yang lain? Ada yang tahu? Iya, apa ya? Rho. Contoh penerapannya pada pembuatan waduk atau bendungan dengan bagian bawah semakin tebal karena tekanan yang di bawah semakin besar. Kita beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab tentang pertemuan hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Lihat sama-sama. 1, 2, 3. Nah, pernahkah melihat gambar ini? Gambar apa ini? Nah, pernahkah kalian melihat orang mengganti ban mobil? Di mana biasanya? Alat apa yang digunakan dan bagaimana alat tersebut bisa mengangkat mobil yang besar? Kalau kemarin tekanan hidrostatis, hari ini kita membahas tentang hukum Pascal. Salah satu manfaat mempelajari hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, kita akan pernah menerapkan teknologi dalam kehidupan ya. Salah satu contohnya di situ kan tentang penggunaan pompa hidrolik. Nah, itu salah satu manfaat kita mempelajari hukum Pascal. Kemudian kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu yang pertama menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Yang pertama, jadi nanti melalui tayangan video peserta didik dapat menyebutkan bunyi hukum Pascal dengan tepat. Dan kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan hubungan luas penampang, gaya dan tekanan sesuai dengan persamaan hukum Pascal dengan tepat dan akurat. Kemudian yang kelima, jadi melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mempresentasikan dan melaporkan hasil percobaan hukum Pascal
cakupan materi, dan yang ketiga penerapan hukum Paskal dalam kehidupan itu seperti apa. Sampai di sini masih semangat? Hai. Presentasi masalah. Perhatikan video berikut ini. Nah, ini gambar apa ini? Mobil. Mobilnya diapakan? Mau dicuci. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, pertanyaan apa yang dapat kalian kemukakan setelah melihat tayangan video tadi? Ada yang mau mengungkapkan pertanyaan? Ya, ada 1, 2, 3. Oke, saya mulai dari Imin dulu. Mengapa suatu mobil tersebut bisa terangkat ke atas? Pertanyaan yang kedua dari Afif. Bagaimana cara kerja dari alat tersebut? Alat apa yang digunakan sehingga mobil tadi itu terangkat? Nah, jadi dari 3 pertanyaan ini saling menyambung. Alat apa yang digunakan? Kemudian kenapa kok bisa berangkat dan bagaimana kerjanya? Cobanya silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bagi kemarin. Nanti kalau sudah berkumpul di kelompoknya, ketua kelompok ke depan untuk mengambil LKPD. Nomor 3. Untuk kalian memulai pembelajaran, ini saya akan kasih contoh bagaimana pengamatannya. Linknya sudah saya share belum? Ketika kalian sudah klik link tersebut, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti pilih yang ini ya. Untuk mempermudah kelihatan apakah airnya naik atau tidak, nanti bisa dikasih ruler, penggaris sama batasan seperti ini. Nah, jadi nanti ini paskan garisnya seperti ini. Nah, kemudian nanti langkah kalian yang pertama memasukkan beban ini. Yang pertama nanti kan 250, kemudian yang kedua 500, yang ketiga 750, dan yang terakhir 1000. Nah, caranya bagaimana? Nah, contoh satu ya, saya kasih ini, coba lihat dengan seksama. Nah, ada kenaikan sedikit ya, dan seterusnya. Nah, nanti untuk menghitung tekanannya, nah ini ada di atas ini ada pressure atau tekanan. Jadi nanti kalian letakkan di yang penampang kecil ini, biar nanti sama paskan yang di garis ini, nanti ketemu berapa di penampang kecil, kemudian nanti di penampang besar ketemu berapa. Sampai sini ada yang ingin tanya? Oke, kalau tidak langsung bisa dicoba. Nanti kalau ada yang ingin tanya langsung saja angkat tangan, nanti saya akan ke kelompok kalian ya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Biar lebih mudah kelihatan nampak perbedaannya, nanti pakai ini ya, grid atau ini. Nah, nanti bisa diubah-ubah. Nah, nanti datanya masukkan ke, nah, nanti datanya masukkan di sini. Di sini kan tekanannya adalah PA. PA itu apa sih? PA itu pas. Nah,
kita kan bahas tadi PA itu Pascal. Cuma di sini kan satuannya dalam KPA itu apa? Kilo Pascal. Apa? Kilo Pascal. Jadi di aplikasi ini satuannya masih dalam kilo Pascal. Nanti masukkan ke sini dalam Pascal. Pascal ini juga diisi. Ini lihat di soal belajar. Soal dari sini kan awalnya ini kan ini seperempat PD kuadrat seperempat PD kuadrat. Nah, ini sama ini kan hilang. Selesai. Hebat ya. 1 menit lagi ya presentasi. Maju dulu kelompoknya siapa? Tidak maju nanti bisa menanggapi ya. Jadi biar semuanya ikut aktif dalam diskusi. Jadi baik kelas dulu untuk kelompoknya Valen mau maju. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 yaitu beranggotakan saya Muhaimin Ifdi, Saya Valencia. Saya Ajeng. Saya Vita. Oke, yang pertama-tama kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kita, yaitu untuk menjawab pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh Valencia. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana besarnya tekanan pada kedua penampang? Yang pertama, massa beban 250 kg, gaya pada penampang kecil 2450 Newton, tekanan pada penampang kecil 101.336 PA. Tekanan pada penampang besar 103.159 PA. Yang keempat, massa bebannya 1000 kg, gaya pada penampang kecil 9.800 Newton, tekanan pada penampang kecilnya 112.558 PA. Tekanan pada penampang besar 107.790 PA. Oke, itulah hasil dari pengamatan kami. Selanjutnya untuk nomor 2 akan ditulis oleh Ajeng yang akan dijelaskan Valencia lagi ya. Untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan persamaan tekanan, maka bagaimanakah hubungan antara tekanan, luas, penampang, dan gaya? P1 sama dengan P2. P ditemukan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Karena A sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat, maka menjadi F1 bagi D1 kuadrat sama dengan F2 bagi D2 kuadrat. Dari kelompok lain, ya. Cara tulisan Anda bagi itu bukan titik 2. Untuk lebih mudahnya coba silakan ke depan dibetulkan penulisan. Tepuk tangan untuk Habib yang sudah mencoba membetulkan. Jadi kalau jadi nanti bisa seperti ini, bisa seperti ini, tergantung nanti soalnya. Ya, beri applause untuk kelompok 2 yang sudah masuk ke sana. Sekian presentasi dari kelompok 2. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan bahas tentang soal yang ketiga, tentang hitungan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini memperkenalkan diri. Saya Jody. Saya Davis. Ya, dengan silakan dilihat tentang nanti cara penulisannya atau hasilnya ya. Ini soal yang nomor 3.
tentang pipa hidrolik. Pipa hidrolik memiliki luas penampang A 50 cm dan AB 90 cm dikalikan silang. Jadi seperti ini, 50 dikali 720 sama dengan FA dikali 90. 50 dikali 720 sama dengan 3600 sama dengan FA dikali 90. Ininya masih pindah luas, disamakan menjadi 3600 per 90 jadinya 30 Newton. Jawaban dari kelompoknya Joki. Nah, bisa kalian lihat di sini mungkin dari yang diketahui, ditanya dan jawab. Ada yang salah, apakah ada yang salah atau ada yang mau menanggapi? Kunci mau menanggapi, oke. Salahnya gimana? 3.690 ada jawabannya 40. Jawabannya Uci 40. Coba diganti dulu. 40 Newton. Betul ya? Jadi 3.600 dibagi 90 ketemu 40 Newton. Oke. Ada lagi dari yang diketahui. Ini kalau Uci tadi mengoreksi dari yang hasil. Yang diketahui di sini ada yang memberi tanggapan? Pada huruf B harusnya itu ada FB. Itu aja. Ya, FB sama dengan 720 F. Terus untuk yang ditanyakan adalah FA, bukan A saja. Ya, jadi bisa diganti yang diketahui FB. B. Ini biasakan nulisnya yang ini kecil ya. Jadi F, iya. Kemudian ditulis ditanya. Ini tulis jawab. Nah, itu tadi tanggapan dari Uci tentang hasil akhir yang tadi rumusnya sudah betul, cuma di hasil akhirnya yang kurang teliti dalam itu. Kemudian kalau tanggapan dari Umi dari yang diketahui. Oke, mungkin ada lagi. Jadi ada Kalau kami mempersilahkan, mohon maaf bila ada sembarangan dan perkataan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aymar Afif. Saya Indonesia Negara. Saya Medi Zidria. Saya Firda Sherly. Saya Rani. Oke, langsung saja untuk metodenya. Hasil dari analisis dan evaluasi dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh saudara Dewi. Terima kasih saudara Adi. Baiklah, untuk nomor 1, setelah melakukan percobaan konsep, apa yang kalian peroleh? Hukum Pascal adalah sebuah hukum dalam ilmu fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup akan selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Yang akan dibacakan oleh saudara Firda. Hasil analisis dan evaluasi yang nomor 3 yang akan dibacakan oleh saudari Ratu. 3. Bagaimana cara kerja rem hidrolik? Rem hidrolik adalah sistem pengereman yang memanfaatkan tekanan luar rem agar piston terdorong. Sistem pengereman ini menggunakan material fluida yang bisa membuat mobil berhenti secara perlahan maupun tidak. Itu tadi presentasi dari kelompok
Kelompok 1 ya, yang menjawab tentang apa tadi, evaluasi dan analisis. Nah, untuk Afif mengalirnya kemana? Tekanannya ke segala nilainya bagaimana? Nilainya bagaimana? Mengalir ke segala arah dengan sama besar. Jadi sama dengan jawaban Afif ya? Ya, jadi sudah betul tadi jawabannya. Jadi mengarah ke segala arah dan nilainya sama besar. Jadi antara penampak kecil dan penampak besar nilainya sama besar dan mengalir ke segala arah. Ada lagi tanggapan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Afif karena sudah berani maju. Berani maju itu sudah salah satu poin tersendiri. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi dan saling menanggapi kesimpulan. Kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Kenapa mobil itu bisa terangkat? Ada yang mau jawab? Valen sama ini. Valen dulu lagi ya yang mengangkat. Oke, silakan Valen. Saat tabung dengan diameter lebih kecil diberi tekanan, maka tekanan akan disebarkan ke seluruh arah. Akibatnya tabung yang berdiameter lebih besar terdorong sehingga memunculkan tekanan untuk mengangkat mobil atau benda yang berat. Alat yang digunakan apa namanya? Apa? Dongkrak. Ya, alatnya dongkrak. Nah, sebelum saya menyimpulkan, dari kalian ada yang mau membuat kesimpulan dulu tentang pembelajaran hari ini? Paling tidak nanti ada 3 poin. Siapa? Kesimpulan dari saya, pernyataan hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Sama dengan FB per AB, atau bisa ditulis juga F1 per A1 sama dengan F2 sama dengan per A2. Ada pada alat dongkrak hidrolik, eskavator, rem hidrolik, dan kompa. Yang pertama tentang pernyataan hukum Pascal itu seperti apa, kemudian persamaannya seperti apa, dan yang ketiga itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang sudah memberikan. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dan nilainya sama besar. Yang kedua, persamaan hukum Pascal, FA per FAA sama dengan FB per AB. Jadi penulisan ini A bisa juga diganti angka 1. Banyak pemisahannya, tergantung nanti yang diketahui apakah balok A atau balok 1 dibaca. Ini persamaannya. Kemudian yang ketiga, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yang tadi kalian pada alat dongkrak hidrolik, kemudian eskavator, rem hidrolik, dan pompa. Kalian dari diskusi mulai awal sampai akhir ini tadi, siapa yang aktif dalam pembelajaran ini? Valen ya, semuanya sepakat. Sepakat ya, karena sejak mulai awal sampai akhir sampai menyimpulkan tadi Valen yang selalu aktif. Mudah-mudahan yang lain di pertemuan berikutnya ada lagi yang aktif lagi. Kita beri, saya akan berikan bintang untuk Valen. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Valen dulu. Terima kasih Valen. Semoga di pertemuan berikutnya jadi yang lain aktif lagi. Jadi
tidak hanya paling ya, tapi yang sudah mengajukan memberikan pendapat, presentasi atau memberikan pendapat di bangku sudah saya catat semuanya. Nanti ada tambahan poin tersendiri bagi kalian. Oke, kemudian setelah pemberian sekarang kita mengerjakan soal kuisis. Nah, siapkan HP-nya, keluarkan HP-nya semuanya. Bisa tanya temannya. Sudah ada 8. Sudah ada 2 lagi baru bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup. Ini ada refleksi kegiatan sebentar. Ini nanti saya bagikan. Ini untuk mengetahui motivasi kalian ketika belajar di sini. Apakah setelah belajar ini kalian nanti termotivasi atau tidak? Nah, silakan divisi saja. Apakah kalian setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau yang lainnya? Oke, silakan divisi. Nama, kelas, sama semester saja. Sambil misi, saya tutup nanti kumpulkan ya. Itu refleksi kegiatan kita pagi ini. Silakan diisi sesuai dengan keadaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Apakah di situ ada sangat suka, setuju, atau yang lainnya. Nanti silakan habis saya tutup nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Materi yang sudah kita bahas tentang hukum Paskal. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum archimedes. Tentang apa berikutnya? Hukum jadi nanti silakan dipelajari dulu di rumah. Jangan lupa pertanyaan di belakang aja tentang hukum Paskal dikerjakan. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Terima kasih atas antusiasnya kalian pagi ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kalian semuanya. Saya tutup pembelajaran ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.